Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena begitu besar, begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan, kemudahan untuk melanjutkan mengkaji tafsir surah Al-Baqarah, dan pembahasan kita memasuki ayat yang ke-199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat di mana manusia mereka bertolak. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan hendaknya kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka terkait dengan ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsumma afidu," kemudian hendaknya kalian bertolak, kalian pergi, ai min Arafat, yaitu dari Arafah. Min haitsu afadhan nas, dari tempat di mana manusia itu pergi, ai minal makanil ladzi yafidun nasu minhu, dari tempat di mana manusia pergi darinya. Wa kanat Quraisyun, karena orang-orang Quraisy fil jahiliyah, di masa jahiliyah, la yakifuna ma'an nasi fi Arafah, mereka tidak wukuf bersama manusia yang lainnya di Arafah. Yaqulun, mereka mengatakan, nahnu ahlul haram, kami adalah penduduk haram. Fala nakifu kharijal haram, maka kami tidak wukuf di luar tanah haram. Oleh karena itu sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka ketika menunaikan ibadah haji di tanggal 9 Dzulhijjah, mereka tidak wukuf di Arafah. Jadi mereka tidak wukuf di Arafah. Kenapa demikian? Karena mereka katakan, nahnu ahlul haram, kami ini penduduk Mekah, kami ini orang yang tinggal di tanah haram. Fala nakifu kharijal haram, maka kami tidak mau wukuf di luar tanah haram. Fa amara al muslimin an yafidu min haitsu afadhan nas, maka Allah perintahkan kaum muslimin, mereka ini bertolak di mana manusia itu bertolak, ai min Arafah, dari Arafah. Hada huwa dhahirul ayah al-karimah, ini dhahir ayat yang mulia, bahwasanya makna tsumma afidu min haitsu afadhan nas, hendaknya kalian bertolak dari tempat manusia itu bertolak, maknanya dari Arafah, maknanya dari Arafah. Dan kata beliau, walakinnahu muskilun haitsu innahu dzukira ba'da qawlihi fa idza afattum min Arafat. Tapi ayat ini ada iskal karena disebutkan setelah fa idza afattum min Arafat, apabila kalian itu menuju ke Arafah. Maka jawaban akan hal ini, kata beliau, wa ujiba an hadal iskal anna tartib dzikri la tartib hukmi. Penyebutan urutan di sini atau urutan di sini adalah urutan penyebutan saja, bukan hukumnya. Maknanya annallaha ta'ala
lamma dzakara ifadatuhum min Arafat ukida hadza biqaulihi thumma afidu min haitsu afadun nas. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menyebutkan mereka menuju ke Arafat, maka Allah kuatkan dengan hal ini, thumma afidu min haitsu afadun nas. Hendaknya kalian bertolak di mana manusia itu bertolak. Jadi bukan urutan secara hukum, akan tetapi urutan penyebutan. Ini makna yang pertama. Hendaknya kalian pergi dari mana manusia itu pergi, kalian bertolak maknanya dari Arafah. Kemudian makna yang kedua disebutkan juga oleh para ulama tafsir, tsumma afidu min haitsu afadun nas. Hendaknya kalian pergi, kalian bertolak dari tempat manusia pergi darinya. Afidu min mas'aril haram min haitsu afadun nas. Yaitu hendaknya kalian pergi, kalian bertolak dari al-mas'aril haram, dari Musdalifah. Sudah kita sebutkan bahwasanya Musdalifah disebut mas'aril haram. Min haitsu afadun nas, yaitu dari tempat manusia pergi darinya. Maka yang dimaksud ifadah di dalam ayat ini, bertolak di dalam ayat ini adalah min Musdalifah, dari Musdalifah, yaitu pada pagi hari tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Jadi pada pagi hari di tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Kalau maknanya tsumma afidu min haitsu afadun nas, hendaknya kalian pergi dari tempat manusia itu pergi, maknanya adalah pergi dari Arafah, yaitu setelah tenggelamnya atau terbenamnya matahari tanggal 9 di bulan Zulhijjah, tatkala jamaah haji meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Adapun kalau maknanya tsumma afidu min haitsu afadun nas, di sini maknanya adalah mas'aril haram. Pergilah kalian dari tempat manusia itu pergi dari Mas'aril Haram, dari Musdalifah. Ini waktunya di pagi hari, yaitu setelah sholat subuh matahari sudah mulai menguning, yaitu menuju ke tempat lempar jumrah dan penyembelihan hadyu, menuju ke Mina, yaitu tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Jadi manusia meninggalkan Mas'aril Haram. Maka ini dua penafsiran atau yang disebutkan oleh para ulama terkait makna tsumma afidu min haitsu afadun nas. Hendaknya kalian ini bertolak, kalian ini pergi dari tempat manusia itu pergi. Bisa maknanya dari Arafah menuju Musdalifah, atau dari Musdalifah menuju ke Mina. Wastaghfirullah, hendaknya kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wastaghfirullah ay utlubu al-maghfirata minhu. Mintalah ampunan darinya, mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna ampunan? Wal maghfirah satruddam. Arti maghfirah adalah penutupan terhadap dosa, wat tajawuzu anhu, dan diampuni. Jadi maghfirah itu diambil dari kata mikfar, yang itu maknanya pelindung kepala indal kital, yaitu ketika seorang dia berada di medan perang, litawakis siham, untuk melindungi kepalanya dari serangan anak panah. Oleh karena itu tidaklah disebut mikfar hanya sekedar asatru, menutupi tanpa bisa melindungi. Maka disebut maghfirah, itu berasal dari kata mikfar yang artinya helm, yang digunakan tatkala seorang dia berada di medan perang, ya, alat pelindung kepalanya, tidak sekedar melindungi menutupi kepala, akan tapi bisa melindungi kepala.
Demikian juga istighfar, tidak sekedar menutupi dosa seseorang, akan tetapi juga al-wiqayah, melindungi seseorang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan istighfar itu satrud dam, seorang dia dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang dijaga dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata maghfirah diambil dari kata mighfar, yaitu pelindung yang biasa digunakan oleh orang ketika berada di medan perang yang tujuannya menutupi kepalanya dan melindungi kepalanya dari serangan atau senjata musuhnya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan ilahnya, alasannya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seolah-olah Allah katakan istaghfirullah li'annahu ahlun li'an yustaghfar. Hendaknya kalian minta ampunan kepada Allah karena dialah yang berhak untuk mengampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni, sehingga seorang muslim dia mohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ghafur ini sighah mubalaghah. Kalau dalam bahasa Arab ghafur ini sighah mubalaghah. Kenapa Allah disebut dengan ghafur? Likathrati ghufranihi. Karena Allah banyak memberi ampunan. Jadi bukan ghafir. Ghafir itu yang mengampuni, tapi Allah, nama Allah Subhanahu wa taala ghafur, pakai bentuk sighah mubalaghah yang maknanya likathrati ghufrani. Karena Allah banyak memberi ampunan, dosa kita banyak, dan Allah menerima taubat seseorang. Meskipun berkali-kali orang dia bertaubat, terjatuh dalam dosa, bertobat lagi, dosa lagi, dan seterusnya, Allah memberikan ampunan kepadanya. Wa kathratu man yaghfiru lahum, dan banyak orang yang yaitu man yaghfiru lahum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah itu luas dan banyak orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga banyak orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ghafur itu du maghfirah, yaitu yang memiliki ampunan. Oleh karena itu Allah sebutkan di surah Ar-Ra'd, wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnas ala dzulmihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia Rabb kalian, ladu maghfiratin linnas, dialah yang memiliki ampunan untuk manusia ala dzulmihim, atas kedoliman mereka, atas dosa-dosa mereka. Maka yang berhak memberikan ampunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan Rahim. Rahim ini dia bisa jadi sifah musabbah atau sighah mubalaghah, yang maknanya dzurrahmah. Allah memiliki rahmat, memiliki kasih sayang. Wahia sifatun taktadi jalban ni'am. Maka sifat ini konsekuensinya Allah memberikan nikmat. Karena Allah itu sayang kepada kita, maka Allah berikan nikmat kepada kita. Demikian juga daf'an niqam, Allah akan menghalangi seseorang dari mendapatkan, dalam hal ini an-niqam, mendapatkan hukuman. Demikian juga dia mendapatkan kecelakaan. Maka setiap nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk di antara athar nama Allah Ar-Rahim. Maka Allah katakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari ayat ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala
Yang pertama min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini wujubu al-mabit bi Musdalifah. Ayat ini dalil yang menunjukkan wajibnya bermalam di Musdalifah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, tsumma afidu min haitsu afadun nas. Kemudian hendaknya kalian pergi, kalian bertolak dari tempat manusia itu pergi. Ini min ahadi at-tafsirain, dari salah satu dua tafsir ayat ini. Jadi kalau kita tafsirkan makna tempat ketika manusia pergi itu Musdalifah, berarti seorang sebelumnya dia bermalam di Musdalifah. Jadi tsumma afidu min haitsu afadun nas, hendaknya kalian pergi dari tempat manusia pergi dari Musdalifah menuju ke Mina. Oleh karena itu ayat ini dalil wujub al-mabit bi Musdalifah, wajibnya seorang dia bermalam di Musdalifah pada malam ke-10 di bulan Zulhijjah, atau setelah seorang dia meninggalkan Arafah. Jadi setelah tenggelamnya matahari tanggal 9, dia meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Nanti dia menjamak sholat maghrib dan isya di Musdalifah dengan jamak takhir. Kemudian para ulama menjelaskan jika jamaah haji sangat padat dan dia khawatir sampai Musdalifah waktu isya sudah selesai, maka seorang dia boleh sholat maghrib dan sholat isya di perjalanan antara Arafah menuju ke Musdalifah. Tapi Nabi SAW beliau melakukan sholat maghrib dan isya di Musdalifah dengan jamak takhir. Jadi diakhirkan, maghribnya diundurkan menuju ke isya. Maka dari sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menurut tafsiran yang pertama, tempat tatkala manusia bertolak itu Musdalifah, maka menunjukkan wajibnya seorang dia bermalam atau mabit di Musdalifah. Kata beliau, wa mata afadul insanu min haitsu afadun nas fa innahu yalzamu min dzalika ay yakuna qad bata bi Musdalifata. Maka di mana manusia mereka bertolak, yaitu ketika orang-orang bertolak dari tempat manusia lainnya bertolak, fa innahu yalzamu min dzalika, maka konsekuensi hal tersebut ayyakuna qad bata bi Musdalifata, dia telah bermalam di Musdalifah. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, anna hadan nusuka kana amran ma'luman yasiran nasi alaihi min qadimiz zaman. Ibadah ini adalah perkara yang dimaklumi, perkara yang diketahui, dimaklumi oleh manusia sejak zaman dulu. Oleh karena itu Allah katakan tsumma afidu min haitsu afadun nas. Jadi manusia tahu bahwasanya mereka ini wukuf di Arafah kemudian meninggalkan Arafah, atau bermalam di Musdalifah meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina. Oleh karena itu kalau kita katakan tafsiran yang pertama, maka ini bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak mau wukuf di Arafah. Jadi ketika kita maknai tsumma afidu min haitsu afadun nas, di sini maknanya Arafah, pergi meninggalkan Arafah, maka ini Allah perintahkan berarti kaum muslimin untuk wukuf di Arafah. Bantahan orang Quraisy yang mereka katakan nahnu ahlul haram la nakifu kharijal haram, kami ini penduduk tanah haram, tidak akan wukuf kecuali di tanah haram, tidak mau keluar dari tanah haram. Maka ini anggapan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Dan faedah yang ketiga, annan nasa fi ahkamillahi ta'ala sawaun. Ayat ini dalil manusia di hadapan hukum Allah itu sama. Jadi manusia di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala itu sama. Fala yakhussu ahadun bi hukmin minal ahkam illa lima'nan yaqtadi dzalik.
maka tidak mengkhususkan satu hukum untuk orang per orang. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala itu sama. Maka tidak ada hukum khusus untuk orang per orang. Jadi tidak ada hukum khusus untuk orang per orang. Asalnya adalah demikian. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala kena pada semua orang. Kemudian faedah yang keempat, annahu yusra'u an yastaghfirullah azza wa jalla fi akhiril ibadat. Ini faedah yang sangat penting. Ayat ini dalil dianjurkan, disyariatkan an yastaghfirullah, seorang dia beristighfar kepada Allah fi akhiril ibadat, di akhir ibadah. Maka kalau kita manai setelah meninggalkan Arafah, diperintahkan untuk istighfar. Berarti setelah wukuf, setelah seorang dia berdoa mohon ampun kepada Allah, mengisi waktunya di Arafah dengan ibadah, maka ketika bertolak dari Arafah tetap diperintahkan istighfar. Demikian juga kalau kita maknai itu meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina, juga diperintahkan istighfar. Maka dari sini para ulama berdalil disyariatkan seorang dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fi akhiril ibadah, di akhir ibadahnya setelah menunaikan ibadah. Oleh karena itu Nabi SAW setelah beliau selesai dari sholat 5 waktu, maka beliau juga mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang mereka bertakwa. Di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Mereka memanfaatkan waktu malamnya untuk ibadah, untuk sholat malam ataupun yang lain. Tapi ingat Allah katakan wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di penghujung malam, sebelum waktu subuh, mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita fahami dari banyak dalil yang ada, dianjurkan seorang dia menutup ibadahnya dengan istighfar, mengakhiri amal ketaatannya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga seorang dia berusaha menunaikan ibadah kepada Allah dengan baik, pasti punya kekurangan. Pasti banyak kekurangannya. Bahkan setelah sholat pun kita istighfar. Apalagi setelah melakukan perbuatan dosa. Setelah ibadah saja seorang dia disyariatkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang setelah melakukan maksiat, setelah melakukan perbuatan dosa, tentu dia sangat disyariatkan, sangat diinginkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajib baginya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak manfaat yang akan didapatkan bagi orang yang dia memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, istighfar kita ini merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah yang tadi, konsekuensinya Allah berikan nikmat kepada kita, di antaranya dengan memperbanyak istighfar. Apa dalilnya? Di antara dalilnya firman Allah di surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala katakan, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Di laula tastaghfirunallah, hendaklah kalian mohon ampun kepada Allah, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati. Maka ayat ini dalil istighfar akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang dia disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan limpahkan banyak nikmat kepadanya. Allah akan limpahkan keberkahan kepadanya. Maka ini manfaat istighfar yang pertama. Yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, istighfar ini akan menghindarkan seseorang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menurunkan adabnya? Di antara sebabnya orang enggak mau mohon ampun.
Orang sudah banyak melakukan dosa nggak mau istighfar. Maka di antara sebab menghindarkan diri seseorang dari adab Allah adalah memperbanyak istighfar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa antum atau wahum yastaghfirun." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Demikian juga wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan memberikan adab kepada mereka wahum yastaghfirun, dan keadaan mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan bahwasanya istighfar akan menghindarkan seseorang dari adab Allah. Jadi akan menghindarkan seorang dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istighfar ini juga yang bisa menyelamatkan seseorang ketika dia berada dalam kesulitan. Jadi ketika seorang dia berada dalam kesulitan, sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada seorang pun yang mampu menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab dia terhindar dari kesulitan, terbebas dari kesulitan, istighfar. Apa dalilnya? Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan falaula kana minal musabbihin atau falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya dia Yunus ini dulunya bukanlah termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, lala bithafi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan berada di dalam perut ikan paus sampai hari kebangkitan. Nabi Yunus dulunya adalah orang-orang yang banyak bertasbih, dan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat dolim. Pengakuan Nabi Yunus alaihissalam atas dosa-dosa beliau. Demikian juga orang yang beristighfar, dia mengakui dosa-dosanya. Maka ada kandungan istighfar dalam doa Nabi Yunus alaihissalam. Maka dari sini istighfar itu bisa, tatkala seorang berada dalam kesulitan, maka Allah akan hilangkan kesulitannya. Tatkala beliau berada di dalam perut ikan paus, berada di dalam 3 kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kenapa? Karena beliau kana minal musabbihin, dulunya termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, dan di antara tasbih beliau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ayat ini juga dalil hendaknya seorang muslim dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu lapang. Maka tatkala dia menghadapi kondisi sulit, Allah akan ingat kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Jadi kenalilah Allah Subhanahu wa taala firraha, di masa-masa lapang, masa tatkala kita sehat, tatkala kita kuat, tatkala kita masih muda, tatkala Allah berikan rizki yang banyak kepada kita. Maka tatkala kita sudah tua atau tatkala tubuh kita sudah tidak kuat lagi, maka Allah akan menolong kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Jadi kenalilah Allah di masa-masa lapang, maka Allah akan mengenalimu. Allah akan memberikan pertolongan kepadamu, membantumu tatkala engkau berada di kondisi sulit, kondisi susah. Maka ini diantaranya adalah dengan istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istighfar juga bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering disampaikan oleh para ustadz kita, demikian juga
kita hafal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh. Allah katakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Jadi fakultu, maka aku mengatakan kepada mereka, Nabi Nuh katakan, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena dia Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, itu Maha Pengampun. Apa yang akan didapatkan bagi orang yang beristighfar? Kata beliau, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka niscaya dia akan menurunkan dari atas langit hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuk kalian al-amwal wal banin, harta dan anak kalian. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan untuk kalian jannat, kebun-kebun dan sungai-sungai. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya istighfar itu merupakan sebab turunnya rizki dari langit. Maka sebab Allah menurunkan hujan, dan hujan ini rahmat Allah, rizki dari Allah, di antara sebabnya dengan istighfar. Demikian juga ayat ini dalil apabila seorang dia ingin dikaruniai seorang anak, ya kan, lama nggak punya anak misalkan, maka di antara wasilahnya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk kalian al-amwal, harta yang berlipat-lipat, wal banin, dan anak-anak. Maka istighfar bisa mendatangkan rizki, bisa menjadikan seorang diluaskan rizkinya. Yang sebelumnya enggak diberikan keturunan, boleh jadi Allah berikan keturunan dengan mohon ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim meskipun dia tidak melakukan perbuatan dosa atau bahkan setelah melakukan ibadah, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar, karena keutamaannya, manfaatnya akan didapatkan banyak sekali. Kemudian di antara manfaat atau istighfar, manfaat istighfar yang lainnya, dengan istighfar dada seseorang menjadi lapang. Jadi dengan istighfar hati kita akan menjadi lapang, menjadi tenang. Allah berikan ketenangan kepada hati kita, dan ini yang kita inginkan. Setiap kita pernah bersedih, pernah galau, ya, pernah mengalami musibah dan seterusnya. Maka di antara sebab yang melapangkan dada seseorang tatkala dia mohon ampun dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya terkadang ada sesuatu yang melekat ke dalam hatiku. Wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaum, dalam sehari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Maka terkadang ada sesuatu yang melekat dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kesedihan, kegalauan dan seterusnya, dan beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Akan tapi tetap demikian, apalagi kita, maka sangat memerlukan yang namanya istighfar, karena hati kita berbolak-balik. Boleh jadi ketika sekarang keimanan kita meningkat, akan tapi suatu saat keimanan kita turun, ya. Oleh karena itu di antara sebabnya supaya hati seorang itu lapang, hati seorang itu merasakan kebahagiaan, di antara sebabnya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan di tangan Allah, dan seorang akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan kalau dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata para ulama, as-sa'adatu biyadillah fala tunalu illa bi ta'atillah. Kebahagiaan di tangan Allah tidak mungkin diraih kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang lain, orang yang dia beristighfar maka dia akan bahagia di akhirat kelak. Dia bahagia di dunia tadi, dan dia akan memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Kenapa? Ternyata dia akan mendapati dalam catatan amalnya itu kebaikannya banyak. Sehingga Nabi katakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsiran. Sungguh beruntung orang yang dia mendapati dalam sahifahnya, dalam catatan amalannya, istighfarun katsiran, istighfar yang banyak. Dia tuba, dia akan menjadi orang yang beruntung. Maka kalau orang dia seandainya tidak melakukan perbuatan dosa, seandainya demikian, dan gak ada orang yang gak melakukan dosa, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Demikian juga bahkan Allah katakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Jadi setiap hari kita melakukan perbuatan dosa. Nah, seandainya orang dia tidak atau dosanya sedikit, maka kalau dia memperbanyak istighfar akan bahagia. Kenapa? Akan menambah catatan amalnya. Akan menambah catatan amal dia. Bahkan istighfar kita untuk orang lain juga akan bisa bermanfaat bagi. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan ada seorang bapak yang dia seorang orang tua lah, dia heran kenapa derajat saya naik di surga, padahal amalannya tidak mungkin mencapai derajat tersebut. Maka qila lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, disebabkan karena istighfar anakmu kepadamu. Istighfar seorang anak bermanfaat bagi orang tuanya. Maka kita punya orang tua, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, maka istighfar kita kepada beliau bermanfaat untuk mereka. Maka sungguh beruntung apabila seorang itu, orang tua dia punya anak yang soleh, punya anak yang soleh. Jadi dia bukanlah orang yang soleh atau orang yang sangat soleh, akan tapi anaknya anak yang soleh. Maka buah mendidik dia terhadap anaknya sehingga menjadi anak yang soleh, misalkan hafal Quran, agamanya, ibadahnya baik, berbakti sama orang tua, demikian juga berbuat baik dengan sesama dan seterusnya. Dia orang yang baik, maka setiap amal soleh yang dia lakukan, orang tuanya dapat pahala. Bahkan istighfar anaknya bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga motivasi bagi orang tua, hendaknya dia berusaha mendidik anaknya dengan baik sehingga menjadi anak yang soleh. Ketika dia sudah meninggal dunia, ternyata bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa sebabnya? Ya, istighfar anaknya. Karena itu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istighfar ini sangat penting, yang hendaknya seorang muslim dia berbekal dengannya, memperbanyaknya. Bahkan istighfar ini juga bekal seorang ketika berdakwah di jalan Allah. Seorang ustadz, seorang dai, seorang yang dia mengajak orang lain kepada kebaikan, maka di antara bekal dia memperbanyak ampunan, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan di surah Ghafir, fasbir inna wa'dallahi haq. Jadi fasbir, hendaknya engkau sabar. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan mohon ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu, bertasbihlah seraya memuji Rabbmu di waktu petang dan di waktu pagi. Maka di dalam ayat ini seorang dai, seorang yang dia mengajak ke dalam kebaikan,
maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wastaghfir lidzambik. Jadi mohon ampunlah kepada Rabbmu. Selain itu juga tentunya sabar, sehingga di awal ayat Allah katakan fasbir. Sabarlah kamu. Maka di sini para ulama sebutkan bahwasanya di antara manfaat istighfar ini adalah bekal seorang dai, bekal seorang ustadz atau siapapun yang dia mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang terakhir yang bisa kita sebutkan dari istighfar, maka istighfar ini di antara sebab seorang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin doa kita Allah kabulkan, Allah ijabahi, maka di antara sebabnya dengan istighfar. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya terkait kisah Nabi Saleh alaihi salam. Tatkala beliau berkata kepada kaumnya, Allah katakan, wa ila thamuda akhahum salihah. Dan ingatlah, yaitu ketika kepada kami wahyukan kepada Thamud, yaitu saudaranya Nabi Saleh. Qala tatkala dia mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada untuk kalian sesembahan atau ilah selainnya. Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian, yaitu sebagai orang-orang yang memakmurkan bumi, yaitu orang-orang yang memakmurkan bumi. Fasta'miruhu thumma tubu ilaihi, maka hendaknya fastaghfiruh, hendaknya kalian mohon ampun kepada Allah. Thumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabbku itu amat dekat lagi mujib, mengabulkan doa. Maka di akhir ayat Allah katakan, inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabbku Allah itu qarib, maha dekat, mujib, mengabulkan doa. Yang sebelumnya Allah katakan, yaitu fastaghfiruhu thumma tubu ilaih, hendaknya kalian beristighfar kepadanya dan bertaubat kepadanya. Maka berdasarkan ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa istighfar di antara sebab doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian sebelumnya istighfar, sebelumnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah itu qaribum mujib. Allah itu maha dekat dan Allah mengabulkan doa. Maka dari sini para ulama sebutkan bahwasanya istighfar di antara sebab doa seorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak manfaat atau buah istighfar yang lainnya, yang ini semuanya memotivasi kita supaya kita memperbanyak ampunan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, itsbatu ismaini min asma'illahi. Ayat ini dalil yang menetapkan dua nama bagi Allah. Wa huma al-Ghafur war-Rahim, yaitu al-Ghafur dan ar-Rahim. Dan penetapan nama tersebut konsekuensinya menetapkan sifat. Berarti Allah memiliki sifat maghfirah dan rahmah. Allah memiliki sifat ampunan dan kasih sayang. Wa itsbatu ma tadammanahu minal hukmi. Demikian juga kita menetapkan konsekuensi dari sifat tersebut berupa hukum. Yaitu apa? Allah akan mengampuni dan merahmati. Jadi Allah akan mengampuni dan merahmati. Jadi nama yang disebutkan oleh para ulama, setiap nama Allah mengandung sifat. Jadi kalau nama Allah itu Ghafur, ada sifat maghfirah. Kalau Allah memiliki nama Rahim, Allah memiliki sifat rahmah. Jadi setiap nama Allah, maka Allah bersifat dengannya. Dan ada konsekuensi darinya, yaitu Allah akan mengampuni. Ini hukumnya. Allah akan menyayangi. Ini hukumnya. Atau Allah akan memberikan nikmat. Maka Allah katakan yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha.
Allah akan memberikan hukuman orang yang Dia kehendaki dan menyayangi orang yang Dia kehendaki. Demikian juga misalkan Allah katakan wa may yaghfirud dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Artinya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa merahmati seseorang, yang bisa mengampuni dosa seseorang dalam hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah terakhir dari ayat ini, Qurinal hukmu bil illah. Hukum dikaitkan dengan illah, digandingkan dengan alasan. Yaitu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Hendaknya kalian mohon ampun kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa kita mohon ampunnya kepada Allah? Karena Allah Ghafur. Karena Allah Rahim. Maka dikaitkan dalam hal ini hukum dengan alasan. Jadi kalian disyariatkan untuk istighfar karena memang Allah itu Ghafurur Rahim. Ini alasannya, ini illahnya. Maka qurinal hukmu bil illah fi mithli hada yufidu al-iqdam wan nasad alal istighfarillahi azza wajalla. Dikaitkannya perintah istighfar, dikaitkannya hukum dengan alasan yang semisal dengan ayat ini memberikan faedah. Hendaknya seorang dia segera, hendaknya seorang dia cepat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, maka kita mohon ampun kepadanya. Nah, ini manfaat kenapa Allah tidak mengatakan atau cukup mengatakan wastaghfirullah, tapi Allah tambahkan innallaha ghafurur rahim. Jadi disebutkannya illah ini konsekuensinya supaya memotivasi kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini terkait tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 199. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi sisa waktu kita dengan ibadah, dan ibadah kita ditutup dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tobat untuk satu dosa itu boleh atau tidak? Jadi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi ada dua pendapat ya. Orang itu tobat untuk dosa tertentu atau dikatakan tobat untuk semua dosa. Jadi misalkan saya sudah tobat tapi hanya tobat dari riba, tobat dari yang lain enggak, sah enggak yang sedemikian? Nah, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sah. Jadi syarat tobat atau tobat itu tidak disyaratkan tobat dari seluruh dosa. Itu yang pertama. Tapi cukup dia tobat dari satu dosa, maka ya dia dikatakan tobat dari dosa tersebut. Tapi yang pertama tentu lebih baik seorang ketika dia bertobat dari semua dosa dia, dari semua dosa dia. Kemudian seandainya seorang dia sudah taubat atau istighfar. Jadi ketika dikatakan istighfar, tidak sekedar ucapan astagfirullah, astagfirullah, tapi juga konsekuensinya dia mengamalkannya. Artinya dia bertobat. Dia berhenti dari perbuatan dosa. Misalkan seorang dia istighfar dari dosa A, maknanya dia bertobat dari dosa A, kemudian terjatuh lagi di dosa A tersebut. Apakah tobatnya diterima? Dilihat. Kalau ketika istighfar atau tobat dia tersebut terpenuhi syaratnya, ya dia al-iqla, berhenti dari dosanya, kemudian an-nadam, menyesali dosanya, kemudian punya tekad yang kuat tidak kembali terjatuh dalam dosa tersebut. Ternyata setelah itu sudah terpenuhi, bahkan dia menangis, terjatuh lagi, kemudian istighfar lagi, sama istighfar lagi, tobat lagi, terpenuhi 3 syarat lagi, kemudian terjatuh lagi. Apakah tobatnya yang diterima? Iya. Kalau itu terpenuhi syarat maka iya. Akan tetapi di antara bukti
kesungguhan istighfar dan taubat seseorang, tentu dia akan mengambil pelajaran. Dia akan bersungguh-sungguh dan berdoa. Dan kita itu lemah. Dan setan itu sangat kuat tipu dayanya. Dan boleh jadi seorang dia sulit untuk meninggalkan satu dosa. Kalau dosa ini bisa, kalau dosa ini nggak bisa. Dan kita tahu kelemahan diri kita, maka hendaknya kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dosa yang kita lemah sering terjatuh dalamnya. Orang susah meninggalkan dosa ghibah misalnya. Kalau dosa yang lain gampang, tapi dosa ghibah susah. Orang susah meninggalkan misalkan dosa melihat sesuatu yang haram. Dosa yang lain gampang, tapi kalau dia melihat wanita nggak bisa tinggalkan misalkan. Maka dia butuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala qaribun mujib. Allah itu maha dekat dan mengabulkan doa kita. Maka kesimpulannya, apabila istighfar kita, tobat kita itu terpenuhi syaratnya, meskipun seorang sering terjatuh di dosa yang sama, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Tapi dikhawatirkan seorang yang terus menerus dosa ini istighfarnya nggak beneran gitu kan. Istighfarnya nggak beneran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada tambahan dari jamaah yang sudah praktek ibadah haji, ya silakan sampaikan atau ditanyakan ke ustadz yang lain yang memang pernah menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.